Saudara, dalam hitungan hari, Indonesia, dunia meninggalkan tahun kelam. Katanya lupakan resesi, fokus ke pemulihan. Memangnya punya modal apa? Jangan keburu pesimistis, jawabannya jelas melimpah. Kalau kita lihat saudara, mulai dari suku bunga acuan bunga Indonesia di level terendah sepanjang sejarah. Inflasi terkendali, tidak ada lonjakan harga pangan yang tak masuk akal saat daya beli melemah. Apalagi undang-undang cipta kerja yang pro ke dunia usaha, keren vaksin dan akan didistribusikan pada Januari. Lalu Sovereign Wealth Fund atau lembaga pengelola investasi yang akan lahir di Februari 2021. Modal pemulihan ekonomi Indonesia bisa dibilang nyaris sempurna. Bisa dikatakan saudara, dalam bahasa ekonomi teknisnya bursa sudah lari kemana-mana. Tetapi Main Street atau sektor realnya seakan maju mundur saja, wait and see, bahkan diam. Krisis kepercayaan diri adalah wajah dunia usaha saat ini. 5 modal pemulihan ekonomi akan mubazir jika sektor real enggan bergerak. Inilah sumber tantangan pemulihan ekonomi yang terpuruk akibat badai pandemi COVID-19. Bagaimana cara memulihkan keyakinan sektor bisnis agar kembali bergerak? 21 sektor strategis akan menjadi prioritas, dibuka bertahap dan diharapkan semakin memberi kontribusi ke pertumbuhan ekonomi. Masalah lain muncul, modalnya dari mana? Apakah perbankan mau menebar kredit saat masa serba sulit? Business Talk, rujukan bagi pembuat kebijakan dunia usaha sampai menentukan kesejahteraan tiap individu. Maksimalkan 21 sektor strategis untuk pemulihan ekonomi. Saya, Magister Tarigan. Ya saudara, Anda menyaksikan Business Talk. Kali ini kita kehadiran 3 narasumber. Yang pertama ada Anung Herlianto, Direktur Eksekutif Kepala Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian ada Tony Wenas, Presiden Direktur Freeport Indonesia, dan Andreas Moro, Kepala Ekonom Bank Mandiri. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Mbak Sister. Terima kasih telah bergabung di Business Talk. Saya ke pertanyaan pertama dulu nih, ke OJK. Tadi sudah mendengarkan pemaparan kami, modal pemulihan ekonomi atau amunisi yang dimiliki Indonesia itu sebenarnya sudah cukup lengkap ya Pak. Tapi sekarang adalah kuncinya ada di perbankan. Maukah perbankan menyalurkan kredit? Di mana celahnya? Sampai-sampai tampaknya agak lama gitu. Ya, baik. Terima kasih Mbak Sister. Ini pertanyaan ini sebenarnya pas ketika kita itu sudah selesai kompilasi. Tetapi ini murni ya, kami belum ketemu perbankan untuk istilahnya prudential meeting, menyampaikan how to-nya. Jadi kalau boleh saya sampaikan, bank cukup optimis sebenarnya untuk menghadapi tahun 2021. Kalau kita simak pertumbuhan kredit mereka itu di 7%. Tapi again ya, Mbak My Sister, kita belum bicara dengan perbankan, nanti biasanya Januari. Nah, sebenarnya amunisi perbankan itu cukup kuat saat ini. Ya, liquidity itu melimpah. Ya memang ketika LDR dulu, loan to deposit ratio akhir 2019 sampai 94% dan kemudian saat ini tinggal 82%, pasti liquidity akan melimpah. Dan ini ditopang juga oleh ekspansi fiskal dari pemerintah, kemudian ekspansi moneter dan kebijakan-kebijakan BI yang tadi Mbak My Sister juga kalau tidak salah saya dengar terendah, ya, menerapkan suku bunga terendah. Jadi amunisi cukup kuat. Tetapi begini, ada 3 faktor yang menentukan pertumbuhan kredit perbankan. Yang pertama dan paling menentukan itu adalah ketersediaan dari demand. Sektor realnya bagaimana? Ya, itu yang pertama. Ya, kita tahu di portofolio bank saat ini ada 936 triliun kredit-kredit dalam posisi restro. Itu juga menjadi beban tersendiri bagi bank saat ini. Ya, itu sacrifice bank kepada sektor real sebenarnya. Nah, yang kedua, itu appetite dari bank itu sendiri. Ya, Pak Sister. Jadi dalam kondisi seperti ini bisa ya, demand ada, tetapi bagaimana? Ya, kalau saya berikan kredit mau terus jadi restro lagi atau ini juga ini. Nah, yang ketiga memang ketersediaan liquidity. Loanable fund. Okay. Yang terakhir memang tidak masalah saat ini. Bank siap ekspansi. Tetapi begini, optimisme 7% tumbuh menurut perbankan, kalau kita lihat dalam business plan mereka, kita bedah, itu ada asumsinya, My Sister. Ya, kalau dalam 6 bulan ya, vaksin ditemukan dan sektor real bergairah lagi, pertumbuhan ekonomi, aktivitas ekonomi bergairah lagi, bank optimis, bahkan mungkin mencapai seperti proyeksi Bank Indonesia 7-9%. Oke. Kalau OJK itu kan masih di 6 plus minus 1. Tetapi kalau tidak, itu bisa jatuh di 4-5%, Pak My Sister, pertumbuhan kredit itu.
Nah, kita harus cermati, ya nanti Pak Andri Asmoro mungkin juga ini, bahwa kita ini sekarang memproyeksikan ya, sesuatu ini paling sulit dalam kondisi saat ini COVID. Di krisis-krisis sebelumnya itu gampang dibaca, tetapi ini sangat uncertainty-nya luar biasa. Ya, mungkin saya cukupkan itu dulu. Oke, Mbak Sister. ketidakpastian cukup nyata. Tadi Anda menyatakan bahwa sebenarnya likuiditas perbankan itu cukup. Nah, masalahnya apakah maksudnya di sini memang tidak ada permintaan? Lantas bagaimana cara OJK mendorong agar perbankan dapat menyalurkan kredit? Ada 2 channel, Mbak Sister. Ya, jadi memang dalam kondisi awal begini, mungkin nanti dalam 3-6 bulan ke depan, itu bank baru mulai, sekarang ini konsolidasi dulu dalam 3 bulan pertama. Ya, mungkin dalam 3-6 bulan, itu ketika nanti aktivitas ekonomi sudah tumbuh, ya, perbankan akan dengan cepat itu mengejar itu. Nah, kuncinya memang dalam tahapan ini adalah ekspansi fiskal. Tetapi dananya dari mana? Bank juga siap. Jadi ada 2 channel. Jadi kalau bank ekspansi itu tidak harus dilihat dari ekspansi kredit saja, Mbak My Sister. Tetapi bagaimana kontribusi dia membantu pemerintah mengkolek dana dengan mengabsorb surat-surat berharga yang diterbitkan pemerintah. Nah, itu channel yang lain. Dan ini kadang lupa. Jadi bank itu kadang dilihat hanya kok tidak ekspansi kreditnya tumbuh berapa. Ya. Nah, sekarang ini dalam kondisi dalam kondisi ini kalau saya boleh sampaikan datanya, di akhir 2019 portofolio kredit dalam neraca bank itu 68%, Mbak My Sister. Nah, surat berharga itu surat-surat berharga pemerintah yang murni jadi buffer liquidity dan juga membantu pemerintah dalam pendanaan itu di 12%. Kondisi bulan November ini, sejak COVID ini, portofolio kredit jatuh di 62%. Dari sebelumnya 68%. Tetapi apakah bank diam? Tidak. Karena kemudian surat-surat berharga ya, yang diterbitkan pemerintah itu juga diabsorb bank, dan portofolionya sampai dengan 16% saat ini. Ya, jadi itu kira-kira channel ketika bank tidak lagi ada demand. Nah, ada jalan lain untuk membantu pertumbuhan itu melalui tadi, ya, mengabsorb surat-surat berharga yang diterbitkan pemerintah. Itu juga kuasi kredit sebenarnya. Baik, Pak Anung tadi menjelaskan bahwa kredit mungkin akan tumbuh, kita tunggu nanti 5-6 bulan ke depan ya Pak Asmoro. Lantas bagaimana kira-kira pertumbuhan kredit di tahun depan? Apakah 21 sektor prioritas yang disebut pemerintah juga aman kita salurkan kredit, Pak Asmo? Baik Mbak Ilona, jadi kalau perbankan memang tadi yang disebutkan oleh Pak Anung memang demikian adanya. Jadi pertumbuhan kredit memang melihat juga bagaimana prospek dari sektor-sektornya tersebut. Nah, kami memang melihat dan membagi sektor-sektor tersebut dalam proses pemulihan, kecepatan proses pemulihan. Jadi kalau kita misalnya lihat ada yang memang sektor selama pandemi ini juga relatif lebih tahan di sepanjang tahun 2020 ini, dan bahkan kalau kita lihat ada yang bisa relatif cepat pulih antara 0 sampai 6 bulan misalnya. Seperti sektor seperti apa? Telco, industri makanan minuman, jasa kesehatan, pendidikan, energi dan air, agriculture, ini terutama ya pangan, ya pertambangan dan logam dasar serta administrasi pemerintahan. Nah, sektor-sektor ini sebenarnya yang nanti secara risk appetite dari perbankan yang mungkin bisa masuk diberikan kredit di tahun 2021. Nah, kemudian kalau kita lihat yang tenor agak lebih panjang lagi untuk dipertimbangkan, ya sektor-sektor yang lainnya adalah seperti transportasi darat dan air, terus industri manufaktur, terus perdagangan besar dan retail, konstruksi, karena juga pemerintah kalau kita lihat kan di tahun 2021 mulai juga menyalurkan mengalokasikan belanjanya untuk infrastruktur kembali. Nah, sektor konstruksi tentu ada peluangnya. Terus pertambangan dan penggalian oil and gas misalnya. Jadi dari dua skenario proses pemulihan tersebut, sektor-sektor yang termasuk di dalamnya, termasuk tadi 21 sektor prioritas, menurut saya itu sudah menyumbangkan hampir 87% kalau kita lihat di sini. Jadi perbankan pun juga ya tahun 2021 tadi yang disampaikan Pak Anung betul sekali. Jadi memang untuk mengakselerasi kredit perlu juga lihat risk profile-nya terlebih dahulu. Tentu saja yang tidak diinginkan oleh perbankan adalah ketika agresif menyalurkan, kemudian kita menghadapi lagi second cycle of NPL misalnya. Padahal yang restrukturisasinya pun juga kita masih jalankan saat ini. Demikian Mbak. Jadi kalau ditanyakan apakah perbankan akan memberikan kredit,
pandangan kami mungkin kalau kredit ya bisa 3-5%. Maksimal memang hitungan awal kami ya memang di maksimal 5% untuk pertumbuhan kredit perbankan. Oke, ngomong-ngomong soal profil risiko, saya ke Pak Tony Wenas. Pak Tony, ini kan kalau kita lihat tambang logam adalah prioritas pertama yang didorong dalam pemulihan ekonomi begitu. Nah, dengan modal suku bunga yang rendah begitu, kemudian juga Undang-Undang Cipta Kerja juga sudah disahkan. Artinya kan ini dia bersahabat dengan dunia usaha. Apakah ini adalah hal yang tepat terutama bagi industri biji logam? Jadi untuk belanja kapital, Pak. Jadi pertama adalah bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki cadangan logam salah satu yang terbesar di dunia, yaitu termasuk timah, kemudian juga nikel dan juga tembaga dan boksit yang akan menjadi aluminium. Dan ini tentunya logam-logam ini adalah logam-logam dasar yang sangat dibutuhkan dalam industri manufaktur, terutama industri manufaktur dalam kaitannya dengan renewable energy dan new energy, yaitu misalnya wind, energi angin, kemudian energi matahari, dan juga electric vehicle dan lain sebagainya. Dan kalau dilihat bahwa memang sebelum pandemi mineral-mineral ini memang cukup bersaing, tapi begitu pandemi terlihat sekali bahwa harganya turun drastis. Tapi begitu setelah Cina kemudian memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, yaitu 3,2% di kuartal kedua, ini kemudian harga-harga mineral ini melonjak tinggi, bahkan lebih tinggi daripada sebelum COVID. Apalagi sekarang ini Cina di kuartal ketiga sudah tumbuh sekitar 4,9%, dan Cina kemudian membeli banyak sekali tembaga, kemudian nikel dan juga aluminium untuk mendukung industri mereka, terutama industri-industri renewable energy dan electric vehicle. Dan dengan keadaan seperti sekarang ini, di mana harga-harga sudah melebihi dari harga sebelum pandemi, ini adalah satu momentum yang tepat bagi Indonesia untuk kemudian memfokuskan diri kepada industri logam dasar seperti ini, baik dari hulu maupun ke hilirnya. Dan ini juga sudah terbukti di mana contohlah misalnya PT Antam, kemudian PT Vale Indonesia, dan termasuk PT Freeport Indonesia, kemudian tetap dapat mempertahankan produksinya dan dengan memitigasi situasi COVID di masing-masing daerah, masing-masing wilayah, dan pada akhirnya ini ternyata bisa terus melanjutkan dan bisa bersaing, berkontribusi dengan adanya harga-harga yang terus membaik. Dan diperkirakan di tahun 2021 ke depannya harga ini akan terus bertahan, bahkan mungkin lebih tinggi. Dari berbagai survei memang ternyata bahwa demand yang akan muncul itu akan lebih tinggi daripada supply, yang karena pandemi ini kemudian supply-nya menjadi sangat minimum. Begitu, Mbak Isis. Oke, artinya kalau belanja modal bisa-bisa mungkin akan meningkat di tahun 2021 gitu ya, Pak? Kalau kami PT Freeport Indonesia, kita akan spend sekitar 1,6 miliar dolar untuk pengembangan tambang bawah tanah tahun depan. Belum termasuk rencana investasi di smelter baru di Gresik yang sekitar 800 juta dolar. Jadi total kira-kira ada sekitar 2,4 miliar dolar yang akan kita investasikan, dan tentu saja ini adalah suatu angka-angka yang bagus bagi Indonesia juga. Oke, lantas kita akan melanjutkan diskusi kita dengan pertanyaan bahwa apakah ada ruang penurunan suku bunga 2021 dan bagaimana dunia bisnis menjalankan bisnis mereka di tengah pandemi. Jangan kemana-mana, saudara, Bisnis Talk masih akan segera kembali. Anda kembali menyaksikan Bisnis Talk, saudara. Kita lanjutkan diskusi kita. Tadi terpotong, Pak Asmo, apakah ada ruang penurunan suku bunga di tahun 2021? Ya, kalau saya melihat ruang tetap ada, tapi relatif terbatas ya, karena memang kalau kita bicara ruang suku bunga nih, suku bunga acuan ya, kalau bicara suku bunga acuan memang sudah dilakukan oleh Bank Indonesia di tahun 2020 ini sudah banyak ya penurunannya.
ke depan tahun 2021 saya rasa sih relatif terbatas. Kenapa? Karena memang ada faktor relatif meningkatnya inflasi ya, angka inflasi. Jadi kalau tahun ini misalnya projection kita angka inflasi akhir tahun di kisaran 1,7% misalnya, tahun 2021 kita memang melihat ada potensi peningkatan inflasi di 2,9%. Tentu saja ruang penurunan suku bunga kalau kami melihat kalaupun memang dilakukan itu memang tinggal 25 basis saja ke 3,5%. Namun kami memang percaya 3,75%. Ya, angka yang sekarang ini adalah angka yang pas ya untuk relatif menjaga fluktuasi atau volatilitas nilai tukar dan juga menjangkar dari inflasi di domestik. Namun kalau kita bicara suku bunga perbankan, ya memang masih tetap ada ruang. Karena tadi yang disampaikan Pak Anung di awal bahwa kondisi likuiditas perbankan memang relatif flush. Jadi projection kami tadi kalau pertumbuhan kredit maksimal 5%, pertumbuhan DPK itu masih bisa di 8%. Artinya memang pertumbuhan DPK lebih tinggi dari pertumbuhan kredit. Artinya likuiditas ya di sistem perbankan kita juga masih relatif flush. Nah, kapan kira-kira misalnya likuiditas tersebut akan mulai pelan-pelan ditarik ketika memang sudah ada sinyal-sinyal misalnya demand untuk kredit itu sudah relatif lebih baik. Memang ada fase 1-3 bulan ini kita lihat situasi yang ada. Kalau bayangan kami, kalau misalnya vaksin yang kemudian dilakukan oleh pemerintah, ya vaksinasi yang dilakukan pemerintah di kuartal 1 kemudian memang memberikan hasil dan ternyata efektif, ya efikasinya baik, ya itu akan mendorong confidence ya dari sektor real, kemudian meningkatkan demand tadi, dan kemudian ya memang akan membatasi lagi ruang penurunan suku bunga acuan. Ya, namun tetap ada peluang untuk ruang penurunan suku bunga di perbankan seperti penurunan kredit. Oke, Ya. berarti memang ada ruang penurunan suku bunga, cuman terbatas. Tapi sekarang masalahnya nih, Pak Anung, kalau kita lihat kan suku bunga itu rendah, tapi suka sekali lambat diikuti oleh perbankan. Sebenarnya di mana letak celahnya sampai lama begitu mengikuti keputusan dari Bank Sentral? Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh OJK supaya perbankan itu lebih rajin gitu untuk menyalurkan kredit, Pak Anung? Iya, baik Mbak My Sister. Sebenarnya suku bunga acuan salah satu faktor. Jadi kalau faktor utama di dalam komponen suku bunga bank, dalam penetapan suku bunga bank itu adalah biaya dana, cost of fund, dan juga operating cost-nya. Nah, yang komponen yang terbesar dari biaya dana saat ini, biaya dana memang sudah sangat turun ya Pak Andre ya. Biaya dana memang sangat turun karena likuiditas sangat ample. Tetapi bank itu saat ini masih harus mengabsorb tambahan CKPN yang demikian tinggi. Dan itu juga harus di-pass on. Kalau kita lihat lagi, apakah bank sudah cukup berkorban dengan itu? Kita lihat net interest margin bank. Setahun yang lalu atau rata-rata 5 tahun terakhir itu di kisaran 5,3-5,5%. NIM perbankan itu. Saat ini NIM perbankan itu jatuh hampir lebih dari 100 basis point di 4,29%. Artinya bank juga sudah mengabsorb sebagian dari biaya penurunan suku bunga itu. Di sisi lain, bank juga harus meredam besaran biaya CKPN itu. Jadi ini istilah Pak Pak Heru Kristiana KFPP itu suka sering mengatakan inilah sharing pain. Ini waktunya bank memang membantu sektorial. Nah, Mbak My Sister, 936 triliun dalam restro dan sebagian besar penundaan pokok dan bunga itu juga sangat mengurangi ya, profitability dari bank. Sebagian dari mereka memang tidak cukup berhasil dalam restro, meskipun prosesnya masih rendah. Ya, dan itu harus diabsorb dalam struktur biaya dana dari biaya bunga dari bank itu. Nah, oleh karena itu yang membuat penurunan itu agak sticky, meskipun suku bunga bank saat ini memang termasuk yang paling rendah kalau kita lihat tren dulu, ya. Terus faktor lain, ya mudah-mudahan nanti pemerintah dan Bank Indonesia konsisten dalam setahun ke depan, ya, untuk membantu sektor perbankan juga. Karena gini, hampir kalau kita lihat data terakhir di LPS, bahwa bank ini juga 0,03% dari pemegang dana
Sekarang ini pemilik rekening itu ada 340 juta rekening. 0,03% itu menguasai 48% dari DPK, dana pihak ketiga bank, yang jumlahnya sekitar 6.700-an triliun. Nah, itu juga bagian dari ya, kalau ada concerted effort, ada political will dari pemilik dana untuk mau juga menerima suku bunga rendah, itu akan sangat membantu. Bank juga tentunya akan mempass on itu kepada debitur-debiturnya. Ya, tentu kita ingat kebijakan drastis yang pernah dilakukan OJK ketika mini krisis 2014-2016. Kita menetapkan capping suku bunga pada saat itu. Baik. Ya, itu juga salah satu opsi, tetapi itu nanti kita lakukan terakhir ya di sana. Yang bisa kita lakukan sekarang concerted effort antara kebijakan fiskal di pemerintah, makro prudensial yang dilakukan oleh OJK melalui kebijakan stimulus restro dan perpanjangannya, dan juga kebijakan makro prudensial Bank Indonesia dengan penurunan suku bunga, ekspansi moneter, penurunan GWM dan seterusnya. Ini harmoni yang cukup baik. Dan kalau ini bisa dipertahankan setahun ke depan, mudah-mudahan nanti bisa mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Nah, saya kira itu, Mbak Maisista. Yang penting harmonisnya bertahan lama. Jadi mesranya nggak cuma sebentar gitu ya. Saya ke Pak Tony Wenas. Pak Tony, apakah akses pendanaan perbankan jadi isu bagi industri pertambangan? Apalagi kan sekarang Freeport lagi mengembangkan smelter ya. Jadi mungkin begini, saya rasa di sektor-sektor yang lain juga perbankan akan melihat dari visibility atau profitability atau bagaimana satu proyek itu dapat memberikan return yang cepat, aman, dan lain sebagainya. Dan memang untuk PT Freeport Indonesia, walaupun proyek smelter itu bukan proyek yang menguntungkan, tapi dari segi operasional PT FI dengan EBITDA sekitar hampir $4 miliar di tahun 2022 ke depannya, tentu saja ini sangat menggiurkan bagi industri perbankan. Sehingga memang untuk pembangunan smelter kami yang baru, dan para perbankan ini sudah memberikan semacam intentionnya mereka untuk mau membiayai, tentu saja dengan melihat bukan project financing tapi dari corporate financingnya. Karena memang situasi keuangan Freeport dengan production cost dan lain sebagainya, dengan harga mineral, apalagi harga mineralnya memang sekarang ini lebih tinggi dari yang kita perkirakan. Tentu saja ini merupakan suatu appetite bagi industri perbankan. Dan kedepannya di tahun 2022, di mana kita sudah 100% optimal tambang bawah tanah, kita seperti yang pernah disampaikan juga oleh Mind ID atau Inalum, bahwa kedepannya ini akan sangat menguntungkan bukan hanya bagi pemegang saham yaitu Inalum dan Freeport-McMoRan, namun juga bagi pemerintah Indonesia. Dan tentu saja ini menjadi appetite bagi perbankan untuk dapat membiayai proyek-proyek di PT Freeport Indonesia. Dan juga demikian halnya dengan proyek-proyek lain di bidang logam dasar, yaitu seperti nikel dan juga mungkin aluminium dan timah juga. Tentunya dengan harga-harga yang membaik, dengan demand yang lebih tinggi dari supply, perbankan akan sangat tergiur untuk bisa membiayai proyek-proyek seperti ini. Dan ujung-ujungnya kan hitung-hitungannya adalah bagaimana how much I'm gonna get. Dan tentu saja dengan risiko yang relatif rendah dengan profit margin yang tinggi, ini akan menjadi appetite bagi perbankan untuk membiayai. Demikian, my sister. Berjodoh ya, banknya punya duit, sektor usaha di pertambangan juga siap untuk ekspansi gitu. Kebijakannya juga sangat mendukung gitu ya. Oke. Oke. Dan pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana cara kita menyesuaikan diri dengan penyelesaian pandemi? Jangan kemana-mana saudara, Bisnis Talk masih akan segera kembali.
Anda kembali menyaksikan Business Talk, saudara. Sekarang kita telah bertambah satu lagi dari wartawan senior konten, Mbak Titis. Mbak Titis, selamat malam. Selamat malam Ilona. Selamat malam Pak Anung, Mas Adri, dan juga Pak Tony Wenas. Ya, malam Mbak Titis. Malam. Sampai ketemu Mbak lagi Titis. Mas Andri. Selamat malam. Oke, Mbak Titis tadi kan sudah mendengarkan percakapan kita dari segmen 1 sampai 2. Kalau secara redaksional, apa yang perlu kita garis bawahi atau apa perlu kita perhatikan di sektor keuangan dan tentu saja dengan salah satu sektor prioritas ini di pertambangan? Ya, tadi sebetulnya Pak Anung, Pak Tony Wenas dan Mas Andri sudah memberikan gambaran makro yang menurut redaksional kami sangat sesuai dengan redaksional kontan. Bahwa sebetulnya amunisi atau modal yang kita miliki itu sudah ada. Satu, likuiditas bank yang cukup. Tadi seperti disampaikan oleh Pak Anung, di dalam sejarahnya inilah likuiditas yang paling gendut, gitu, paling gendut yang saat ini. Artinya apa? Tabungan kita simpanan masyarakat itu cukup untuk ikut membiayai dari pemulihan ekonomi tahun depan. Di kami sendiri gitu melihat bahwa saat ini sebetulnya tadi juga Pak Anung sampaikan, OJK sampaikan bahwa ada dua sisi. Satunya benar bahwa bank itu banyak mengabsorb yang namanya surat utang negara yang juga sebetulnya diperhitungkan sebagai kredit gitu, sebagai kredit. Karena apa? Sekarang ini yang bisa mendorong ekonomi secara lebih terstruktur dan lebih fokus sasarannya adalah pemerintah, yakni dengan menggenjot program BLT, kemudian karena dunia usaha sendiri juga masih melihat sejauh mana demand yang ada itu akan muncul. Selama demand ini muncul, itu pasti yang namanya bank, yang namanya pengusaha, itu juga pasti akan melakukan ekspansi. Karena faktor tadi, masalah yang sekarang kalau kita melihat redaksi, kita melihat bahwa confident ini belum terbentuk. Confident-nya dari masyarakat. Kalau kita di akhir tahun, kalau pemerintah selalu mengatakan bahwa di November, Desember sudah mulai ada tanda-tanda pemulihan, orang sudah berani bergerak, ada mobilitas. Dari sektor pariwisata kita lihat kalau kita di sekeliling kita aja lah, sekeliling kita banyak sekali orang yang dalam tanda kutip berlibur, kemudian spending, meskipun ini juga ada resiko tambahan bahwa ini pandemi, di saat pandemi ada ini juga bisa menghambat, tapi kita nggak bisa berhenti untuk diam. Jadi kita harus tetap bergerak, tapi bagaimana kita mengetatkan yang namanya protokol kesehatan untuk apa? Karena apa? Kita membutuhkan dorongan ekonomi, karena kalau dorongan ekonomi ini tidak ada demand sama sekali, maka banyak sekali yang namanya sektor-sektor bawah ini tidak bergerak. Kalau tidak bergerak, yang namanya ekonomi mandek itu kan pain-nya lebih dahsyat gitu. Banyak kalau kita melihat ya banyak sekali yang namanya UKM tidak bergerak, terus kemudian banyak lagi yang sektor-sektor yang kecil-kecil ini juga harus menjadi perhatian. Karena mereka sedang direstrukturisasi, mereka tidak melihat demand, dan ini yang harus kita tumbuhkan. Jadi kalau menurut dari redaksional konten adalah ekonomi yang tetap harus jalan, tapi bagaimana menjaga pandemi supaya tidak positif coronanya tidak bisa terkendali. Itu sebenarnya kunci untuk melakukan confident ekonomi. Yang penting itu ya, kita juga nggak bisa diam aja gitu, tapi tetap harus bergerak dengan prokes yang harus dijalankan dengan ketat. Saya ke pelaku usaha dulu deh, Pak Tony. Pak Tony, bagaimana dengan rencana bisnis 2021? Apakah memang benar pandemi menjadi satu-satunya yang membuat ruang gerak bisnis Freeport akhirnya cukup terhambat? Apalagi kan kita sudah tahu ada strain coronavirus jenis baru gitu. Jadi emang pandemi corona ini atau COVID-19 ini memang sangat mempengaruhi. Tapi mempengaruhinya lebih kepada rencana proyek pembangunan smelter baru PT FI. Dan ini sangat terkendala karena di Gresik juga dinyatakan sebagai PSBB, dan para vendor dan kontraktor utama kita sangat terdampak PSBB. Namun dari segi operasional PT FI, dari segi penambangan dan pengembangan tambang bawah tanah, atau rencana investasi, awalnya memang di tahap awal kita sangat terdampak, namun kita dapat memitigasinya antara lain dengan menambah petugas kesehatan, melipat gandakan petugas kesehatan, kemudian mengubah barak-barak tempat tinggal menjadi barak isolasi, dan juga dilakukan mitigasi-mitigasi lainnya. Dan memang jumlah kumulatifnya di wilayah kerja PT FI cukup tinggi, namun dengan tingkat kesembuhan yang mencapai 96%. Dan sampai dengan saat ini
program utama kita adalah melakukan tracing atau pengecekan atau pendeteksian, di mana telah lebih dari 100.000 kita lakukan rapid test baik antigen maupun antibody. Dan juga untuk PCR kita sudah mendatangkan 2 alat PCR dengan membentuk lab PCR dan melakukan lebih dari 26.000 tes PCR. Sehingga ini bisa mendeteksi lebih cepat dan lebih tepat, kemudian dapat dilakukan mitigasi-mitigasi. Sehingga hasilnya adalah produksi kita masih bisa sesuai dengan rencana kerja. Sehingga memang awalnya terganggu, namun bisa kita catch up, antara lain dengan tadi saya sampaikan, dengan memitigasi, mendeteksi, dan juga melakukan penjadwalan ulang dari roster kerja atau shift kerja dari para pekerja. Dan puji Tuhan, syukur alhamdulillah bahwa kita masih bisa mencapai target-target produksi yang sudah kita tetapkan. Jadi intinya adalah bahwa memitigasi kesehatan dan keselamatan kerja itu adalah yang hal paling utama dalam operasional kita, dan ini bisa kita lakukan dengan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan tentu dengan Satgas COVID-19 di level kabupaten dan provinsi di Papua. Demikian, my sister. Oke, baik. Pak Anung, bagaimana lantas himbauan dari OJK misalnya? Ini kan tadi dari pelaku usaha ya, kita sama-sama sepakat bahwa kenyamanan itu penting di tengah pandemi, tapi tetap harus gerak gitu. Nah, Pak Anung, bagaimana himbauan kepada perbankan misalnya soal ini? Ya, kalau dari perspektif dari regulator adalah yang penting adalah stability dari financial sektornya dulu. Iya. Ya. Nah, dengan stabilitas di sektor keuangan itu, maka dia akan lebih siap untuk mendorong pertumbuhan. Tetapi jangan dibalik dia didorong dulu dalam kondisi suffer saat ini untuk memberikan apapun kredit, gitu ya. Pokoknya ekspansi tanpa melihat profil risikonya. Nah, jadi kalau dari si OJK, intinya bank saat ini kalau OJK melihat, bank itu istilahnya tadi Mbak Titi juga sampaikan, bank ini siap tempur lah, diminta apa saja, oke. Tetapi bank juga harus ada assessment risikonya juga. Nah, yang paling aman mungkin dalam 3 bulan triwulan pertama itu adalah mendorong ekspansi fiskal dengan tadi mengabsorb surat-surat berharga pemerintah dulu, sehingga pemerintah bisa menggerakkan sektor real dengan itu, tercipta demand, baru bank kemudian masuk ke intermediary yang sesungguhnya melalui ekspansi kreditnya. Nah, di sisi lain, ya bank juga harus deal dengan tadi kredit restro. Nah, itu sudah diantisipasi oleh JK sejak awal dengan melakukan perpanjangan restro ini. Tetapi itu pun juga jangan stimulus, ya dimanapun jangan terlalu berlebihan. Karena nanti dalam comfort zone recovery itu akan lebih panjang lagi. Oleh karena itu dalam POJK 48 di perpanjangan ini tidak hanya stimulus, murni stimulus, tetapi juga kita memperhatikan aspek prudensialnya juga, Mbak My Sister. Kita ingatkan bank kalau memang mampu debitur-debitur masih bisa recover dan perlukan ventilator lebih panjang, ya kita kasih waktu. Tetapi yang tidak, ya segeralah bentuklah CKPM supaya tidak terjadi bom waktu di belakang hari. Oke, ya, yang jelas memang dilema ya Mbak My Sister ya, masalah restro ini, kebijakan restro ini. Ya, kita sangat sadari itu. Karena itu hanya painkiller, bukan panacea. Ya. Jadi intinya sektor real dan sektor perbankan sendiri yang harus menemukan sinerginya. Ya, kira-kira begitu Mbak Mesis ya. Banknya siap tempur, dipastikan kondisi bank dalam kondisi sehat, jadi masyarakat juga tidak perlu khawatir gitu ya beraktivitas dengan perbankan, punya hubungan begitu. Nah, saya ke Pak Asmo. Pak Asmo, kalau kita cuma mengandalkan fiskal saja cukup nggak sih? Mbak, jadi saya sebelum masuk ke fiskal, jadi saya ingin menyampaikan ya apa hasil dari big data kami. Jadi sebenarnya kalau kita lihat perkembangan terakhir ya, itu spending index ya, indeks belanja masyarakat itu relatif membaik ya. Data kami sampai bulan Desember itu menunjukkan angka yang relatif lebih baik dibandingkan dengan angka November. Yang pasti memang sudah melewati trajektori, sudah melewati fase rock bottomnya di kuartal 2 yang lalu. Nah, dari sini sebenarnya menjadi modal, ya, modal yang sangat baik bagi perbankan untuk memberikan kredit kalau kita lihat di beberapa sektor. Tadi yang saya sampaikan di awal. Terus yang kedua,
dorongan dari fiskal, ya, dari stimulus fiskal yang ada selama ini sebenarnya sudah relatif memberikan confidence bagi masyarakat untuk mendorong belanja. Ya, terutama kalau kita lihat yang middle to lower itu sudah relatif lebih baik dibandingkan dengan yang upper. Nah, yang upper ini kalau saya lihat ya dari data kami ini memang bukan hanya karena masalah masalah kelompok menengah atas itu mengerem belanja, tapi memang sektor-sektor atau dunia usaha yang sangat related kaitannya dengan spending masyarakat middle to upper itu masih ditutup karena pandemi. Misalnya kalau kita lihat ya entertainment, ya bioskop, ya itu kan juga masih dibatasi. Jadi kalau kita lihat di situ, memang spending index di komoditas atau di sektor tersebut atau di dunia usaha yang terkait dengan sektor tersebut itu memang masih di bawah 100 ya indeks kami. Nah ini yang memang kalau kita lihat kalau penanganan COVID-nya memang menjadi lebih baik ke depannya, kemudian ada sektor-sektor yang dibuka. Ya, kemudian pemerintah sudah bisa lebih merealokasi lagi, bukan cuma untuk bansos misalnya, tentu saja untuk 1-3 bulan, katakan sampai di semester 1 ini masih sangat dibutuhkan peranan bansos tadi, ya, termasuk cash transfer. Namun kemudian sudah mulai bisa juga bantu dari sisi supply-nya. Itu yang pertama yang kami lihat. Yang kedua yang big game changer-nya juga adalah yang ditunggu oleh dunia usaha adalah PP dari Omnibus Law-nya. Rasa ya kalau PP-nya itu kemudian sangat sangat mendorong dan membangkitkan investasi ya bagi dunia usaha, karena ini PP yang ditunggu-tunggu juga oleh dunia usaha. Ini juga akan mendorong ekspansi ya bagi dunia usaha. Ini yang kalau kita bicara dengan dunia usaha, mereka menunggu-nunggu juga terbitnya PP ini. Terus kemudian ketiga adalah proses recovery yang terjadi tadi yang disampaikan Pak Tony Wenas. Ini memang surprising juga kalau kami di awal ya bahwa China itu relatif cepat tumbuhnya sehingga menimbulkan demand ya untuk harga komoditas ya, demand untuk komoditas, kemudian meningkatkan harga komoditas, dan kemudian ujungnya kalau dilihat dari data kami itu ada geliat ekonomi di provinsi-provinsi yang penghasil komoditas. Oh, mantap itu. Kalau kita bicara ya, yang jelas kalau regional itu sangat menentukan. Kalau dari Pak Asmo mengatakan semua harus jalan dinamis, nggak boleh ada yang pincang. Kalau pincang nggak efektif tuh kebijakan gitu kan, betul sekali. Nah, Pak Tony tadi disebutkan bahwa sebenarnya komoditas itu juga menjadi salah satu yang mungkin akan bergeliat lagi di tahun depan. Kita lanjutkan, sudah sebenarnya, tapi mungkin akan terus begitu. Kita lanjutkan diskusi kita nanti, saudara, tetap di Business Talk. Maka kami masih akan segera kembali. Anda kembali menyaksikan Business Talk, saudara. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya ke Pak Tony dulu. Pak Tony, tadi disebutkan komoditas disinggung. Sekarang sudah membaik, mungkin akan membaik lagi. Apakah Anda yakin dalam sektor ini bahwa komoditas akan naik harganya di tahun depan, berlanjut? Lalu kemudian apakah Anda optimis dengan pertumbuhan ekonomi di 2021 mungkin di kisaran 5%? Jadi kalau dari segi sektor pertambangan, bahwa dilihat dari harga-harga mineral sekarang, dengan proyeksi supply demand yang ada dari beberapa analis, kami sangat yakin bahwa tahun 2021 itu harga-harga mineral ini akan paling tidak sama seperti sekarang atau bahkan mungkin bisa naik. Apalagi dengan nanti pertumbuhan Cina akan lebih tinggi lagi dan beberapa negara besar dunia kemungkinan juga di 2021 akan bisa mengalami pertumbuhan yang positif. Dan tentu saja ini akan sangat berdampak bagi demand di sektor mineral yang tentunya akan sangat berpengaruh pada harga, dan ini akan sangat menguntungkan Indonesia karena Indonesia adalah salah satu penghasil mineral terbesar di dunia. Beberapa jenis mineral termasuk juga emas yang harganya memang juga cukup tinggi. Dan dengan dasar-dasar itu saya cukup optimis bahwa 2021 Indonesia akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat positif, namun angkanya di sekitar berapa persen, saya rasa Pak Asmoro dan Pak Anung mungkin akan bisa lebih menjawabnya di sekitar berapa persen.
Oke. Demikian, my sister. Oke, baik. Pak Asmo, kalau kita lihat kan sekarang pemerintah juga sudah memastikan masyarakat divaksinasi gratis, kemudian juga ada 21 sektor prioritas yang diperhatikan oleh pemerintah. Lantas apakah Anda yakin pertumbuhan ekonomi akan membaik di 2021? Mungkin Anda bisa sebutkan kisaran berapa kita akan tumbuh? Ya, kalau kita melihat memang masih di kisaran 4% ya pertumbuhan ekonomi. Jadi tadi saya sudah sampaikan berbagai hal positif, Mbak, untuk perekonomian di tahun 2021. Kita punya modal yang kuat, ya. Modal yang kuat itu adalah tadi spending index yang membaik, terus omnibus law sebagai langkah komitmen atau komitmen pemerintah untuk mendorong competitiveness juga ada. Terus beberapa sektor yang memang sudah berpeluang relatif lebih baik ini sudah ditunjukkan di tahun 2020. Terus nomor 4, jangan lupa Mbak, respons kebijakan pemerintah serta otoritas tadi yang disampaikan Pak Anung, saya setuju sekali. Jadi selama tahun 2020 ini memang membuktikan respon pemerintah, Bank Indonesia, OJK, LPS, ya saya rasa ini sangat baik ya. Ini yang bisa menopang sektor keuangan ya termasuk perbankan juga relatif stabil di tahun 2020. Terus harga komoditas tadi yang membaik, saya sama view-nya dengan Pak Tony tadi. Jadi tahun 2021 memang relatif kalaupun tidak lebih baik, paling tidak lebih buruk di tahun ini dibandingkan dengan tahun 2020 ini karena beberapa indikator sudah menunjukkan hal tersebut. Terus suku bunga yang rendah, terus ada potensi pertumbuhan China tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Tony. Memang tantangannya adalah bahwa walaupun sudah ada vaksin, namun distribusi kan juga baru berakhir kemudian kalau dari target pemerintah di tahun 2022 kuartal 1. Artinya sampai dengan kondisi atau periode di kuartal 1 tersebut, kita jangan lupa masih tetap perlu untuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Gitu. Artinya memang ekonomi di beberapa poin memang belum bisa 100% full load, artinya memang sekitar 60-70%. Nah ini yang memang menjadikan dasar kami mengapa kita memang relatif berada di bawah dari forecast-nya atau proyeksi pemerintah. Proyeksi dari pemerintah. Oke, lantas Pak Anung, ini kalau kita lihat kan kita sama-sama optimis. Pertumbuhan ekonomi mungkin akan membaik meski mungkin angkanya nggak yang signifikan terbang tinggi begitu. Lantas bagaimana komitmen dari regulator dalam sisi ini kan kami butuh pembiayaan nih pelaku usaha begitu dalam penyaluran kredit. Apa yang mungkin nanti akan dilakukan lagi injeksi yang diberikan oleh OJK? Singkat saja Pak. Iya. Mbak Mesista, sebenarnya begini, kalau kita melihat ya, saya khawatir di 2021 itu bank akan trauma dengan sekian ya hampir 1000-an triliun bank dalam restro itu ya, debitur dalam restro. Tapi ternyata setelah kita melihat kompilasi rencana bisnis mereka, itu tumbuh cukup optimis ya, meski dengan catatan tadi ya, sepanjang akar masalah tidak diselesaikan sektor kesehatan, maka sektor-sektor yang mengikutinya itu juga akan ada yo-yo effect itu, ya. Sudah mulai bergerak, kemudian terjadi pandemi, ini lagi. Jadi pembatasan sosial itulah yang membuat kadang-kadang pesimisme itu, ya. Tetapi kalau kita lihat dari perbankan, itu 7% dia akan tumbuh, ya. Meskipun harus kita pastikan di Januari nanti saat kita bertemu dengan mereka lagi. Nah, dari 7% itu, 73% itu ada di sektor-sektor yang produktif. Ya, sebenarnya mereka sudah akan mengerah ke sana. Ya, tinggal environment itu, nanti lingkungan itu, ekosistem itu nanti memungkinkan dia untuk ekspansi enggak. Bank ini sudah intinya sudah kalau di start itu ya lari jangka pendek itu sudah jongkok di bawah itu. Ya, tinggal meledak aja itu di situ ya, mendorong Pak Wenas juga itu. Ya. Nah, sektor korporasi ini mudah-mudahan tidak akan larut juga dalam restro ya, biar yang UMKM itu yang nanti kita bantu. Nah, restro apa lagi, my sister, kita lebih cenderung kepada relaksasi dari sisi bisnis proses perbankan. Misalnya ya, nanti akan ada relaksasi yang drastis terkait dengan perizinan produk, aktivitas, layanan, digitalisasi itu akan kita dorong. Karena nanti engine of growth di ke depan itu bukan lagi ke physical economy, tetapi ke virtual economy. Ya, e-commerce itu tumbuh pesat masa pandemi. Jadi for some cases kita harus thanks to pandemi, karena itu juga memberi ruang untuk inovasi. Siap. Layanan e-commerce, open banking, open API itu paradigma ekspektasi masyarakat itu sudah sangat berubah. Nah itu akan menjadi engine of growth berikutnya selain dari
aspek physical economy. Oke. Ya. Di situ, Mbak My Sister. Baik, blessing in disguise di tengah kondisi pandemi begitu. Mbak Titis tadi kan sudah disebutkan perspektif dari OJK, pelaku usaha, ada Pak Tony dari Freeport, kemudian dari Pak Asmo juga mengatakan bahwa ya pertumbuhan ekonomi mungkin akan membaik tapi nggak akan kencang. Nah, yang baru di Februari ada yang crash, baru banget SWF begitu. Jadi injeksi kita yang baru, amunisi baru. Nah, bagaimana kita melihat ini? Lantas kemudian kita kan redaksional ya Mbak, cara apa yang mungkin harus dipersiapkan agar maksimal SWF ini berjalan? Ya, sebetulnya tahun 2021 banyak yang tadi disebut kita di awal bahwa amunisinya itu banyak. Salah satunya yang tadi disebutkan Pak Andri bahwa yang namanya semuanya menunggu yang namanya PP Undang-Undang Cipta Kerja. PP inilah yang akan dilihat seberapa pro-nya kita, seberapa pro-nya pemerintah terhadap investasi. Di sisi lain tadi yang Ilona sebutkan bahwa kita itu punya yang namanya SWF, Sovereign Wealth Fund. Ini diharapkan mampu menjadi engine baru tambahan supaya kita bisa mendorong ekonomi. Tadi disebutkan bahwa yang sekarang itu tadi Mas Andri sendiri bilang bahwa 4% dengan ekonomi tumbuh 60-70%. Nah, ini masih ada lagi Undang-Undang Cipta Kerja dan kemudian ada Sovereign Wealth Fund. Ini diharapkan mampu mendorong yang sesuai dengan target pemerintah. Harapannya tentu saja ini juga sangat tergantung dengan pemulihan ekonomi global. Tadi juga disebutkan bahwa kita punya 21 sektor prioritas yang akan menjadi engine, yang akan menjadi perdana. Intinya pemerintah akan mencoba itu akan menjadi engine growth. Nah, ini juga disesuaikan dengan pemulihan ekonomi global yang juga tadi disebutkan oleh Pak Tony bahwa yang namanya mineral, yang namanya logam dasar juga mengalami pertumbuhan harganya juga sangat baik. Kalau kita lihat batu bara harganya sudah menjadi harga tertinggi $84. Kemudian ada juga nikel, kemudian ada juga logam yang juga naik karena ada demand-nya ada muncul dari India, ada dari Vietnam, ada dari Cina. Artinya apa? Ini sebetulnya sudah mulai ada tanda-tanda pemulihan, tinggal pekerjaan rumah kita itu adalah bagaimana mengendalikan lagi-lagi adalah musuh kita bersama sekarang ini yang harus terhadapi yaitu corona. Yang sementara confident masyarakat juga sudah ada tadi dari survei yang dilakukan oleh Mandiri sendiri juga sudah mengatakan ada loh, sudah ada demand-nya sudah membaik loh gitu meskipun masih di bawah 100 gitu. Oke, baik. Yang jelas memang diskusi kita malam ini sangat menarik. Kita semua memang optimis, tapi tentu banyak halangan. Tadi kita sama-sama setuju, sepakat musuh utama itu ada di pandemi karena tadi disebutkan juga bahwa likuiditas perbankan itu cukup gitu kan. Tinggal permintaannya bagaimana, confident atau tidak. Tapi tadi perbankan juga dalam kondisi sehat. Kemudian tadi Pak Tony menyatakan dia nggak susah untuk menerima pendanaan. Sektor real juga sudah Sektor real siap. sudah mulai siap. Tapi siap apanya, maksudnya ukurannya itu seredi apanya itu yang nanti harus kita ukur di 2021 seperti yang dikatakan oleh Pak Asmo bahwa memang pertumbuhan ekonomi di Indonesia akan membaik tapi tidak akan jauh terbang tinggi gitu. Tapi nggak apa-apa, pelan-pelan dulu. Yang penting kita optimis dulu dan nanti kita laksanakan semua antara regulator bekerja sama dan pelaku usaha terutama masyarakat juga confident untuk beraktivitas. Terima kasih Mbak Titis telah bergabung. Terima kasih Pak Tony, Pak Anung, Pak Asmo. Terima kasih telah bergabung di Business Talk. Terima kasih Mas Andri, Pak Tony, Pak Anung. Iya, baik. Dengan demikian saudara saya menutup Business Talk hari ini. Saya masih tertarik undur diri. Sampai jumpa.